Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria kakak. Link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan kakak. Ketika Lan Bin memandang Xiaoyan seperti biasa dan berharap Xiaoyan akan memberinya sesuatu untuk dimakan, Xiaoyan benar-benar membukanya dan mulai makan, dan sepertinya memiliki warna yang aneh. Murong Qingcheng berkata dia menunggumu di kamar dagang. Lan Bin berkata dengan kecewa, pria ini sangat tidak tahu malu. Dia meninggalkan keluarganya dari pernikahan dan memakan apa yang diberikan orang lain kepadanya. Hei, apakah kamu berteman secara tidak sengaja? Tapi gadis itu sangat baik. Aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberikannya padamu. Setelah mendengar ini, Xiaoyan memberi Lan Bin setengah dari makanan yang dia makan, dan segera berlari keluar. Lan Bin mengutuk dan tiba-tiba menemukan ada kartu di ikat pinggang. Didorong oleh rasa ingin tahu, Lan Bin mengambilnya. Chang Feng, saya tahu bahwa seikat mawar mungkin tidak berasal dari niat awal Anda, tetapi saya masih sangat senang Anda bisa datang menemui saya. Anda dapat menganggapnya sebagai hal yang ingin Anda berikan kepada saya. Jangan terlalu khawatir, jagalah diri Anda sendiri. Kata-kata sederhana ini mengandung kebijaksanaan dan kelembutan Murong Qingcheng, dan sangat bijaksana. Sial, orang ini benar-benar membeli mawar dan menyembunyikannya, benar-benar memakan apa yang ada di mangkuk dan memikirkan apa yang ada di pot. Lan Bin iri dan cemburu pada Xiaoyan. Di jalan yang panjang, seorang wanita dengan jas hujan biru berjalan di jalan dengan senyum tipis di mulutnya. Angin sepoi-sepoi meniup sehelai sutra biru di depan dahinya, dan sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya. Langkah wanita itu tidak tergesa-gesa, dan yang paling aneh adalah wanita itu tidak memiliki jejak dendam. Orang ini secara alami adalah Murong Qingcheng. Meskipun Murong Qingcheng sedikit terkejut ketika dia menerima mawar dari Xiaoyan dan Xiaoyan, dia tahu bahwa ini jelas bukan niat awal Xiaoyan. Pada saat ini, sosok hitam muncul di belakang Murong Qingcheng, siapa lagi selain Xiaoyan? Bagaimana mungkin kecepatan Murong Qingcheng lebih tinggi dari Xiaoyan? Jadi Xiaoyan menyusul Murong Qingcheng dalam waktu singkat. Qingcheng, bagaimana demammu? Xiaoyan mengelak dan muncul di depan Murong Qingcheng, yang hampir meleset. Xiaoyan, kenapa kamu di sini? Aku jauh lebih baik. Murong Qingcheng sangat gembira dan berkata kepada Xiaoyan. Lan Bin bilang kamu menungguku di kamar dagang, jadi aku datang, kata Xiaoyan. Aku tidak mengatakannya, aku hanya memintanya untuk menyerahkan barang-barang itu kepadamu. Murong Qingcheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dibodohi dan ditipu, Xiaoyan dan Murong Qingcheng memikirkan hal ini pada saat yang sama, tetapi Murong Qingcheng memiliki sedikit kegembiraan di hatinya. Xiaoyan lebih gelisah dan malu. Terakhir kali dia bergegas pergi tanpa mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Murong Qingcheng. Bin lagi. Oke, karena itu masalahnya. Aku akan membawamu kembali. Xiaoyan ingin berbalik dan segera melarikan diri. Tetapi dia merasa jika dia pergi seperti ini, dia tidak akan menjadi laki-laki. Oke, kebetulan saya akan kembali ke kamar dagang dalam beberapa hari. Bagaimana Anda berencana untuk bekerja sama dengan kamar dagang? Murong Qingcheng tersenyum. Ini aku juga tidak tahu. Xiaoyan berkata tanpa daya, bisnis dan manajemen bukanlah keterampilan Xiaoyan sejak awal. Xiaoyan ingin bekerja sama dengan kamar dagang karena dia tidak ingin bergantung pada keluarga Murong, dan kedua, itu untuk membayar hutang, yang sekarang dia berhutang. Setelah ketenangan 1 miliar yuan, Xiaoyan harus mengambil jalan memutar ketika dia melihatnya. Mengapa kamu tidak berbicara dengan presidenmu untukku? Aku bisa memberimu resepnya. Xiaoyan tiba-tiba berkata kepada Murong Qingcheng. Serahkan padaku. Murong Qingcheng menganggapnya lucu. Kamar dagang memberikannya untuk dirinya sendiri, dan Xiaoyan juga memberikannya untuk dirinya sendiri. Jadi dia melakukan segalanya. Suatu hari kamu akan membunuhku. Murong Qingcheng mengeluh diam-diam di dalam hatinya. Setelah waktu yang lama, dia berkata kepada Xiaoyan, semua bahan obat, pemurnian dan penjualan diserahkan ke kamar dagang.
Adapun keuntungannya, bagaimana kalau Anda dan kamar dagang berbagi 40 atau 60% dari keuntungan? Murong Qinceng membuat perhitungan kasar dalam pikirannya, dan merasa bahwa kamar dagang telah membayar begitu banyak, jadi tentu saja mereka harus berbagi lebih banyak manfaat. Meskipun Presiden Kamar Dagang bermaksud untuk menyerahkannya kepadanya, dia juga harus memikirkan kamar dagang. Oke, kamu bisa mengetahuinya. Aku percaya padamu, kata Xiao Yan kepada Murong Qinceng. Xiao Yan tahu bahwa Murong Qinceng akan sangat malu, tetapi Murong Qinceng tiba-tiba membuat keputusan begitu cepat. Aku akan mulai bersiap ketika aku kembali. Murong Qinceng memiliki senyum tipis di sudut mulutnya. Perjalanan dari Akademi Elit Aristokrat ke kediaman keluarga Murong tidak terlalu jauh, tetapi mereka berdua tampaknya sengaja berjalan sangat lambat. Tetapi tidak peduli seberapa jauh mereka pergi, mereka akan berakhir suatu hari nanti. Aku akan mengirimmu ke sini, dan aku harus kembali ke akademi. Xiao Yan berkata kepada Murong Qinceng. Oke, aku akan melihatmu pergi. Murong Qinceng tersenyum. Qinceng, hari itu, kelompok itu. Xiao Yan memandang Murong Qinceng, tapi tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan. Wajah Murong Qinceng berubah sedikit merah. Dia secara alami tahu apa yang ingin dikatakan Xiao Yan, meskipun dia tahu itu mungkin hanya kecelakaan, tapi dia sangat berharap itu nyata. Apa yang Xiao Yan rencanakan untuk diberikan padanya pada awalnya adalah mawar, bukan karena kesalahan. Melihat Xiao Yan yang malu, Murong Qinceng menggigit bibir merahnya erat-erat. Tangannya mengepal erat, dia tiba-tiba datang ke Xiao Yan. Dan dalam keterkejutan Xiao Yan, dia dengan lembut mencium pipi Xiao Yan, dan kemudian Murong Qinceng lari. Kecepatan Murong Qinceng tidak cepat, tetapi dalam pandangan Xiao Yan, kecepatan Murong Qinceng tampaknya lebih cepat dari kilat. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan terbangun dengan kaget, dan sepertinya ada sedikit sisa kehangatan di pipinya. Xiao Yan tersenyum penuh pengertian, ingin melihat bayangan biru itu lagi. Tapi dia telah menghilang. Wanita bodoh ini, tidakkah dia tahu bahwa seorang gadis tidak bisa mencium orang lain dengan santai? Meskipun di kehidupan sebelumnya, beberapa orang juga mengucapkan selamat tinggal atau saling berciuman. Lan Bin, aku tiba-tiba merasa bahwa kamu telah dipukuli baru-baru ini. Aku belum menyentuhmu sejak aku menembus ke kelas atas. Xiao Yan kembali dan berkata kepada Lan Bin sambil tersenyum, orang ini terlalu buruk. Kenapa, kamu tidak mengejar Murong Qinceng? Dia tidak ingin bertemu denganmu atau dia tidak ingin melihatmu. Lan Bin secara otomatis mengabaikan ancaman Xiao Yan. Aku menangkapnya. Xiao Yan menyesalinya setelah mengatakan ini. Apa maksudmu dia menangkapnya? Luar biasa, kapan kamu akan menikah? Dan kapan kamu akan memiliki anggur pernikahan? Lan Bin menatap Xiao Yan dengan tulus. Tentu saja, Xiao Yan membelai kepalanya dan berharap dia bisa memberinya 2 tamparan. Kamu sangat pelit, kamu bahkan tidak berani memberiku anggur pernikahan. Aku pikir kamu takut kamu bahkan tidak akan bisa datang dengan hadiah pertunangan. Tidak masalah, asalkan karena kamu benar-benar dapat menangkap Murong Qinceng. Kawan, aku akan memberimu hadiah pertunangan. Lan Bin menepuk bahu Xiao Yan dan berkata dengan sedikit dorongan dalam kata-katanya. Menjauh dariku. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, orang ini masih terlihat seperti kapten sekarang, ini hanya bajingan. Hanya saja Xiao Yan tampaknya tidak memiliki kebencian pada Lan Bin di hatinya, dan sepertinya ada ciuman lain dari Murong Qinceng di wajahnya di benaknya. Akademi Elit Mulia, Pavilion Douji. Pavilion Douji adalah salah satu tempat yang paling ketat dikelola di Akademi Elit-Elit, dan tidak ada yang bisa masuk tanpa izin. Xiao Yan datang ke sini hari ini, dengan sedikit rasa ingin tahu, keterampilan bertarung seperti apa yang akan ada di sini. Xiao Yan masuk dan menemukan bahwa tidak ada tutor yang menjaga di sini dan di tempat lain, atau dengan kata lain, hanya ada segelintir tutor di seluruh akademi. Xiao Yan memasuki Pavilion Douji, yang dipenuhi dengan kamar-kamar kecil yang independen. Melalui kaca transparan, orang dapat dengan jelas melihat nama Douji di dalamnya.
Ada keterampilan bertarung tingkat tinggi di peringkat abadi tingkat menengah, dan keterampilan bertarung tingkat rendah juga peringkat kaisar tingkat tinggi. Mungkin hanya kerja sama kekuatan super yang dapat memiliki begitu banyak keterampilan bertarung. Pemahaman Xiao Yan tentang kekuatan super melangkah lebih jauh. Tujuan Xiao Yan datang ke sini kali ini adalah untuk menemukan keterampilan bertarung jiwa atau keterampilan bertarung tubuh. Huang Quan Tianwu dan 3000 Thunder Movement masih terlalu rendah untuk Xiao Yan. Xiao Yan tidak sabar untuk mengubahnya menjadi keterampilan bertarung Immortal Rank, tapi ini sangat sulit bagi Xiao Yan. Dalam hal peradangan, itu tidak sedikit sulit. Tatapan terakhir Xiao Yan bertumpu pada skill bertarung kuning pucat. Xiao Yan berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangannya untuk mendapatkan skill bertarung itu. Begitu dia menyentuh perisai energi seperti kaca, Xiao Yan merasakan tekanan kuat datang ke arahnya. Xiao Yan meningkatkan output Douqi, tapi tangan Xiao Yan masih tidak bisa melangkah. Apa yang terjadi? Apakah ini ujian bagi dirimu sendiri? Setiap keterampilan bertarung di sini dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Anda perlu menyuntikkan kekuatan jiwa Anda sendiri ke dalamnya. Jika Anda memiliki hubungan dengan keterampilan bertarung, Anda secara alami bisa mendapatkan keterampilan bertarung, tetapi jika tidak. Tidak peduli seberapa kuat kemampuanmu, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Selain itu, jumlah orang yang bisa mendapatkan keterampilan bertarung di sini tidak akan melebihi 5 orang per sesi. Pada saat ini, sebuah suara memasuki telinga Xiao Yan, suaranya sangat ringan. Tetapi Xiao Yan merasakan tekanan besar yang tiba-tiba. Tetapi dari sudut pandang sikap orang, tidak ada niat jahat. Kebetulan sekali aku tidak menyangka kakak Ye ada di sini. Xiao Yan memaksakan dirinya untuk tersenyum. Orang yang berdiri di depan Xiao Yan adalah Ye Xiaosheng dari Alchemist Guild yang awalnya memiliki hubungan dengan Xiao Yan. Meskipun mereka berdua tidak banyak berkomunikasi sebelumnya, tapi Xiao Yan tahu dari Murong King Feng tentang orang di depan ini. Dari dia. Benar-benar luar biasa. Ya, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Ye Xiaosheng berkata sambil tersenyum bahwa Xiao Yan tahu bahwa dia tidak peduli. Dia memandang Xiao Yan, dan berharap Xiao Yan bisa mengeluarkan keterampilan bertarungnya. Saya tidak tahu apakah saudara Ye memiliki keterampilan bertarung yang Anda suka. Tetapi jika saudara Ye dapat memberi contoh, Chang Feng sangat berterima kasih. Xiao Yan secara alami tidak akan mengungkapkan kekuatannya di sini dengan mudah. Xiao Yan tersenyum pada Ye Xiaosheng. Aku sudah mencobanya, tapi aku melewatkannya. Karena itu masalahnya, aku akan pergi dulu dan berharap Brother Chang Feng keterampilan bertarungnya. Ye Xiaosheng mengulurkan tangannya dan berkata kepada Xiao Yan. Terima kasih. Xiao Yan juga mengulurkan tangannya. Kedua tangan itu tergenggam erat, tetapi segera mereka dilepaskan. Xiao Yan dan Ye Xiaosheng saling memandang dan tersenyum. Menonton Ye Xiaosheng pergi, alis Xiao Yan berkerut. Keduanya tampak menguji satu sama lain dengan berjabat tangan. Hanya dengan menyentuh Xiao Yan, mereka tahu bahwa Ye Xiaosheng pasti lebih kuat dari yang dia bayangkan. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menenangkan pikirannya, dan menurut metode Ye Xiaosheng, dia perlahan mulai mengomunikasikan kekuatan jiwanya dengan keterampilan bertarung itu. Keterampilan bertarung itu tampaknya memiliki kebijaksanaan. Kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja bersentuhan dengannya, dan dia meringkuk seperti anak kecil melihat penjahat besar di depannya. Tepat ketika Xiao Yan ingin meningkatkan output dari kekuatan jiwanya, sebuah kekuatan besar melihat bahwa kekuatan jiwanya benar-benar didorong keluar, tapi itu tidak menyakiti Xiao Yan. Gagal. Ini adalah reaksi pertama Xiao Yan. Xiao Yan tidak percaya pada kejahatan. Dia selalu menjadi orang yang tidak mau menyerah dengan mudah. Xiao Yan menolak untuk menerimanya dan meningkatkan output kekuatan jiwanya lagi. Tidak ada yang tidak bisa diraih. 1/4 jam kemudian, sosok hitam terbang langsung dari pavilion Douji, dan menghantam tanah dengan keras. Meskipun Xiao Yan tidak merasakan sakit, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Xiao Yan diam-diam lega karena tidak ada orang di sekitarnya. Tidak heran jika pavilion Douji dapat membawa tidak lebih dari 5 orang sekaligus.
Setiap orang memiliki mentalitas untuk tidak mengakui kekalahan. Semakin mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, semakin mereka menginginkannya. Suntikan kedua kekuatan jiwa Xiao Yan telah membuatnya gagal, dan setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki pavilion Douji. Xiao Yan gagal, dan dia ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya dengan Douji. Xiao Yan dengan enggan menatap pavilion Douji dan perlahan pergi. Dia harus mencari kesempatan lain. Ketika Anda terus bersikeras, Anda mungkin telah kehilangan kesempatan lain. Daerah simulasi guntur. Pada saat ini, area simulasi guntur terlihat agak aneh. Ada kilat di sekitar, kilat jatuh dari langit. Langit dan bumi terhubung. Dan kekuatan guntur mungkin bukan apa-apa. Tetapi itu bukan sesuatu yang dimiliki satu orang dapat mengambil. Dan dalam guntur dan kilat ini, ada 4 orang. Lan Bin berwarna putih, Xuan Tian berwarna hitam, Snow Ginseng berwarna hijau, dan Vivid Kai berwarna ungu. Situasi Yan Kai saat ini tidak baik. Melihat kilat di sekelilingnya, dia meringkuk erat di lengan Sue Shen. Tangannya erat memegang lengan kanan Sue Shen, seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun dia sudah dapat berkomunikasi dengan Lan Bin dan yang lainnya, pengalaman bertarungnya sangat buruk, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki pengalaman bertarung, tetapi bahaya yang akan mereka hadapi dalam 3 tahun tidak sesederhana itu, dan Lan Bin tidak bisa menjamin mereka sama sekali. Dia bisa tetap aman setiap saat. Apalagi dia masih memiliki identitas khusus. Jika identitasnya terungkap, maka keluarga Lan akan menghadapi pengepungan beberapa keluarga besar. Taruhan ini dia tidak berani bertaruh, dan dia tidak mampu membelinya. Jadi dia harus mengolahnya, kemampuan bertarung. Pada saat ini, Xuan Tian sudah menggunakan Dewa Petir untuk datang, dan keterampilan bertarungnya yang kuat membuat guntur dan kilat di ruang ini di bawah kendalinya. Sue Shen, berikan dia pedang. Biarkan dia menghadapinya sendiri, kata Lan Bin pada Sue Shen, dengan nada dingin di nada Lan Bin. Sue Ken memandang Yan Kai dan merasa sedikit tak tertahankan di hatinya. Pelatihan semacam ini benar-benar terlalu menyakitkan bagi Yan Kai. Dia tinggal di tempat seperti itu sejak kecil dan terisolasi dari orang lain. Dia terlalu murni dan baik, tapi sejak dia meninggalkan klan iblis dari ibunya sejak saat itu, mungkin nasibnya telah ditakdirkan, dan semuanya tidak dapat diubah oleh 1 atau 2 orang. Sue Shen mengertakkan gigi dan memberikan pedang panjang di tangannya kepada Yan Kai. Tangan Yan Kai tenggelam, itu hanya pedang biasa, tetapi jatuh ke tangan Yan Kai seolah-olah beratnya ribuan pound. Serang aku dengan pedang, kata Lan Bin dengan nada suaranya. Aku tidak mau. Bu. Yan Kai melemparkan pedang di tangannya ke tanah dan memeluk Sue Shen. Matanya penuh ketakutan, dan air mata mengalir dari matanya. Xuan Tian, lakukanlah. Mata Lan Bin masih sangat tenang, tetapi dia harus melakukannya. Kapten, aku tidak bisa melakukannya. Xuan Tian memalingkan wajahnya ke satu sisi dan memintanya untuk melakukan sesuatu dengan orang yang tidak berdaya. Bagaimana dia bisa malu? Entah tinggal di kamar tertutup selama sisa hidupmu seperti ibumu, atau ambil pedang di tanganmu dan bunuh mereka yang ingin membunuhmu lebih dulu. Ingat, ibumu hidup untukmu, lalu bagaimana denganmu? Tujuan hidupmu, apakah hanya untuk melihat orang-orang di sekitarmu mati satu persatu, tetapi kamu tidak dapat menyelamatkan mereka? Apakah kamu menangis diam-diam ketika orang lain membutuhkanmu? Sahabat yang kita butuhkan adalah kawan seperjuangan, bukan bunga yang tidak terlihat bagus. Jika kamu ingin melihat ibumu, ambil saja pedang di tanganmu sendiri dan bertarunglah. Nada bicara Lan Bin dipenuhi dengan kemarahan. Lan Bin awalnya berencana untuk membiarkan Yue Xuan mengajarinya, tetapi Yue Xuan sendiri tidak bisa kejam. Dia tidak memiliki kekejaman yang dia miliki saat menghadapi musuh, yang membuat Lan Bin sangat tidak puas, menyesal. Sekarang Yan Cai telah bergabung dengan tim, semuanya berada di luar kendalinya. Bahkan jika dia mengambil metode yang paling ekstrim, dia akan memaksa Yan Cai untuk melakukannya. Garis keturunan Yan Cai sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bagaimana menguasai Douki sama sekali.
Dia bisa dikatakan tipe orang yang hanya perlu makan setiap hari untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi dia tidak tahu bahwa itu tidak ada gunanya menggunakan kekuatannya. Oleh karena itu, Lan Bin membawa Yan Kai ke sini dan melatihnya secara pribadi. Kakak Bin, Sue Sen memandang Yan Kai di pelukannya, dan kemudian melirik Lan Bin, yang memiliki wajah dingin, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kebaikan adalah sifat Putri Duyung, belum lagi si Yan Cai, yang terisolasi dari dunia. Jika ibunya tidak mengatakan sesuatu padanya, mungkin dia tidak mengerti dunia sama sekali. Kamu bisa melindunginya untuk sementara waktu, tapi kamu tidak bisa melindunginya selamanya. Kebaikan ada harganya. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, kebaikanmu hanya akan membuatmu kesakitan tanpa akhir. Lan Bin melanjutkan dengan dingin. Suan Tian, lakukan itu, aku tidak ingin mengatakan hal yang sama, kata Lan Bin. Suan Tian menghela nafas, Yan Kai menjadi burung kenari untuk dilihat orang lain, atau dia menjadi lebih kuat. Tanpa mereka, Yan Kai tidak akan berakhir dengan baik. Mengangguk kepalanya, Suan Tian mengangkat tangan kanannya, dan sambaran petir menyambar Yan Kai secara langsung. Ini adalah pertama kalinya Suan Tian menunjukkan belas kasihan. Tetapi meskipun demikian, sambaran petir di tubuh Yan Kai masih menyebabkan reaksi yang merugikan di tubuh Kai. Rasa sakit yang tajam melintas di benaknya. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, kamu tidak akan menggunakannya lain kali. Lan Bin berubah menjadi iblis saat ini, kejam dan kejam. Meskipun Sue Sen selalu mengolok-oloknya sebelumnya, dia tidak peduli, tetapi Sue Sen tahu bahwa Lan Bin pasti akan mengenalinya. Tidak ada cara untuk mengubah keadaan. Dan itu demi kecemerlangan. Beri aku waktu, aku akan melihat apakah aku bisa membuatnya berubah. Sue Sen menggigit bibir merahnya dan berkata. Lan Bin mengangguk dan berkata, aku akan memberimu 1 hari. Jika kamu tidak bisa membuatnya berubah setelah sehari, maka aku akan menggunakan metodeku untuk membuatnya berubah. Setelah Lan Bin selesai berbicara, dia pergi sendiri. Tinggal, dia dibutuhkan di sini. Sue Sen menyeka air mata untuk Yan Kai, melirik ke arah di mana dia tersengat listrik dan tidak merawatnya, meskipun itu masalah kecil baginya. Saudara Bin juga untuk kebaikanmu sendiri. Karena kamu tidak berada di klan iblis, kamu harus membuat dirimu kuat. Kebaikan itu sendiri tidak salah, tetapi premisnya adalah kamu memiliki kehidupan untuk melakukan perbuatan baik. Untuk ibumu dan untuk dirimu sendiri, jadilah kuat, aku yakin kamu bisa melakukannya. Saat kamu berhasil, kamu bisa pergi ke ibumu. Dan kita semua akan berada di sisimu. Kita adalah tim, kita akan menghadapinya bersama. Kamu bukan anak kecil, jadilah Liv yang bagus. Ini bukan tentang menjadi kejam untuk membuatmu lebih kuat, ini tentang melindungi dirimu sendiri. Sue Sandau, sedikit untuk menghilangkan rasa takut di hati Yan Kai. Ayah, gumam Yan Kai, meskipun dia tidak melihat ayahnya dengan matanya sendiri, dia masih tahu sesuatu dari mulut ibunya. Menjadi lebih kuat, bisakah aku pergi menemui ibuku hanya ketika aku lebih kuat? Tidak sakit sama sekali. Hati Yan Kai tampak kuat saat ini, dan semangat ibu berlatih keras, tanpa ragu-ragu muncul di benaknya. Darah itu diserahkan hanya untuk keselamatan ibu dan anak mereka. Kamu juga akan terluka, tetapi mengapa kamu selalu mengatakan bahwa itu tidak sakit? Air mata seukuran kacang meluncur ke bawah, tetapi tidak hilang seperti air mata lainnya, tetapi berubah menjadi mutiara. Air mata cinta Putri Duyung bisa berubah menjadi mutiara. Lan Bin berjalan keluar dari ruang pelatihan simulasi guntur dan bekerja keras untuk menenangkan emosinya. Bahkan jika dia tidak tahan, dia hanya bisa memaksakan diri. Karena tidak ada yang ingin menjadi orang jahat, biarkan dia melakukannya. Kembali ke kamar, Lan Bin kebetulan melihat Xiao Yan, yang sedikit tertekan, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berbaring di tempat tidur dan melihat ke langit-langit, dan mulai menghitung waktunya di dalam hatinya. Xiao Yan secara alami menemukan kelainan Lan Bin, tetapi dia tidak bertanya. Meskipun hubungan mereka baik, Lan Bin melibatkan keluarganya, jadi tidak perlu terlalu banyak terlibat.
Gerbang Akademi Elit Aristokrat. Biasanya ada sangat sedikit orang di sini. Tidak terbuka untuk perguruan tinggi lain untuk masuk sesuka hati. Bahkan masuknya negara adidaya harus mendapatkan persetujuan dari perguruan tinggi. Oleh karena itu, lingkungan akademi sangat sunyi, yang sangat berbeda dari keaktifan kota Roh Kudus di luar. Tetapi pada saat ini, ada seorang wanita berdiri di pintu masuk akademi. Wanita itu memandang akademi dengan sedikit kegembiraan, dan tentu saja sedikit rasa malu. Murong Qingcheng merasa wajahnya menjadi panas ketika dia memikirkan keberaniannya pindah hari itu. Dia tidak marah, kan? Selain Murong Qingcheng, siapa lagi orang ini? Di bawah tatapan Murong Qingcheng, seorang pria berjubah hitam berjalan keluar dari akademi. Tetapi ada sedikit ketidakberdayaan di mata pria itu, dan Xiao Yan sendiri tidak tahu bagaimana menghadapi Murong Qingcheng. Ayo pergi, ayo bicara. Xiao Yan tersenyum pada Murong Qingcheng. Oke, Murong Qingcheng mengangguk patuh, dan berjalan keluar dari akademi dengan Xiao Yan berdampingan. Di atas langit, hanya ada beberapa awan putih yang mengambang di langit. Apakah itu angin sepoi-sepoi, membawa napas bunga dan tanaman? Xiao Yan dan Murong Qingcheng berjalan berdampingan. Saya. Keduanya benar-benar berbicara pada saat yang sama. Wajah Murong Qingcheng memerah, dan Xiao Yan menyentuh hidungnya karena malu. Kamu bicara dulu, kata Murong Qingcheng. Sebaiknya kamu membicarakannya dulu, kata Xiao Yan. Oke, Ketua Kamar Dagang masih ingin bertemu dengan Anda. Ketua telah menyetujui permintaan Anda. Selama Anda menyerahkan resep, Anda dapat mempertanggungjawabkan 30% dari kepentingan Kamar Dagang. Jika Anda tidak memiliki pendapat, Kamar Dagang akan mengambil tindakan dalam waktu dekat. Jalan Murong Qingcheng. Kamu tidak memberitahu Tranquility namaku. Xiao Yan berkata dengan cemas, sekarang orang yang paling ditakuti oleh Xiao Yan adalah dia. Aku berkata, tapi aku sedang berbicara tentang Murong Changfeng. Adapun apakah Sister Jing tahu atau tidak, aku tidak peduli dengan urusanku. Murong Qingcheng terkekeh ringan. Saya tidak ingin menghubungi Kamar Dagang. Karena Anda menyebutkan Murong Changfeng, mereka pasti berpikir bahwa resep itu milik keluarga Murong, jadi Anda yang paling cocok. Saya punya banyak hal yang harus dilakukan sekarang, jadi saya akan memintamu. Aku bisa mengambil 30%, 10% dari mereka akan diberikan kepadamu sebagai hadiah. Xiao Yan berkata dengan hati-hati kepada Murong Qingcheng. Aku mengabaikanmu. Wajah Murong Qingcheng di depannya masih sangat bagus, tetapi saat berikutnya dia memalingkan wajahnya dan tidak mengenali siapapun. Murong Qingcheng berkata tanpa daya, sepotong kayu ini. Melihat Murong Qingcheng mempercepat, Xiao Yan merasa tak berdaya di dalam hatinya. Dia secara alami tahu bahwa Murong Qingcheng baik padanya, tetapi Xiao Yan masih tidak tahu perasaannya terhadap Murong Qingcheng. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengabaikannya. Xiao Yan buru-buru mengejarnya dan berjalan berdampingan dengan Murong Qingcheng lagi. Xiao Yan melihat ke jalan di kejauhan. Di sudut, siluet muncul di mata Xiao Yan. Wanita itu berpakaian putih dan dalam gaun putih. 3000 sutra biru yang sehitam tinta jatuh seperti air terjun, menggantung ke pinggang ramping. Meskipun Xiao Yan hanya melihat satu sisi, dia masih bisa merasakan keindahannya. Wajah yang ditutupi oleh beberapa helai sutra biru. Wajah itu indah dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan wanita memberikan yang mulia dan anggun, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Hati Xiao Yan bergetar saat ini. Qingcheng, aku akan mengambil langkah dulu, kamu tunggu aku di sini. Xiao Yan berlari ke depan segera setelah berbicara. Xiao Yan ingin mengejar sosok itu. Karena hanya sesaat, Murong Qingcheng tidak memperhatikan wanita itu. Ketika Xiao Yan berlari keluar, Murong Qingcheng kembali sadar, tetapi kecepatan Xiao Yan bukanlah sesuatu yang bisa dikejar oleh orang biasa. Murong Qingcheng tahu bahwa dia tidak bisa mengejar, tetapi dia masih mengejarnya. Namun, Qianying itu sepertinya bersembunyi dari Xiao Yan. Bahkan jika Xiao Yan menggunakan kecepatan tercepat, dia tidak bisa mengejar.
Setelah melewati tikungan, itu adalah area yang ramai, dan Xiao Yan pada akhirnya tidak menemukannya. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Ya, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin menjadi dirinya, meskipun Xiao Yan begitu akrab dengannya. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia bertarung melawan Raja Singa bersayap di Jin sendirian, dan dia kehilangan keduanya pada akhirnya. Dia menyelamatkannya secara kebetulan dan bersenang-senang di sana. Pada saat itu, dia mengubah namanya menjadi Yao Yan, dan dia mengubah namanya menjadi Yunzi. Kedua kalinya, di tengah gurun, dia diserang oleh wanita ular dan berada dalam bahaya. Sebagai Dou Wang, dia datang untuk menyelamatkan. Dan setelah itu, ketika dia memiliki kesempatan untuk merebut api aneh dari tangannya, dia tidak melakukannya, tetapi menutupinya dan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Tapi saat itu juga, dia tahu identitasnya, dan ada celah di antara mereka. Ketiga kalinya, dia membunuh Sang Yun Lanzong sendirian untuk membalas dendam keluarganya, dan dia bertemu dengannya karena malu. Pada saat itu, dia menyadari bahwa orang yang dia sayangi sebagai saudaranya sendiri sebenarnya adalah musuhnya sendiri, dan mereka ditakdirkan untuk bermusuhan. Saat itu, dia adalah Xiao Yan dari keluarga Xiao, dan dia adalah Yunlan Yunyun. Untuk Yunyun, Xiao Yan selalu memiliki perasaan yang tak terlukiskan, seperti rasa bersalah, seperti cinta. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Yunyun tidak mungkin berada di sini. Mungkinkah aku sangat merindukannya sehingga dia berhalusinasi? Jika tidak, bagaimana dia bisa lebih cepat dari dirinya sendiri? Xiao Yan buru-buru menyingkirkan pikirannya sendiri. Ketika dia meninggalkan benua Douqi, kekuatan Yunyun mungkin hanya Dou Seng bintang 3. Bagaimana dia bisa menerobos Douqi dengan begitu mudah? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan kebetulan melihat toko bunga, yang kebetulan terakhir kali dia membeli anyelir. Wajah Xiao Yan sedikit berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa seikat mawar secara ajaib ditempatkan di cincin nanya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan berjalan masuk. Oncoming adalah wewangian bunga yang samar, memberi orang perasaan hangat dan indah. Di benua kejadian, kekuatan umumnya yang pertama, dan hanya sedikit orang yang akan menganggur di toko bunga. Namun, status toko bunga ini di kota Roh Kudus tidak boleh rendah, jika tidak mungkin untuk menempati area yang begitu luas. Pemiliknya, seorang wanita tua, sedang memangkas tanaman pot yang tidak dikenal, dan tidak banyak pelanggan di toko. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang Xiao Yan datang ke toko dan melanjutkan pekerjaannya. Xiao Yan berdiri di samping dan tidak mengeluarkan suara, hanya melihat wanita itu dengan terampil memanipulasi gunting dan memperbaiki tanaman pot yang berantakan menjadi cara yang indah dan indah. Wanita itu tidak peduli bahwa Xiao Yan sedang menonton dari samping. Adegan ini berlangsung selama lebih dari 10 menit, dan kemudian wanita itu mengangkat pinggangnya yang tertekuk dan berkata kepada Xiao Yan, "Kamu di sini, kenapa hadiahku tidak buruk?" Xiao Yan tersenyum canggung dan berkata, "Senior, aku sebenarnya datang ke sini secara tidak sengaja." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Apakah Anda mencari seseorang?" "Yah, mungkin aku mengenali orang yang salah." Xiao Yan memikirkan sosok yang dikenalnya dan berkata tanpa daya, "Karena kamu di sini, itu berarti kamu ditakdirkan untuk berada di sini. Bagaimana, sudahkah kamu memutuskan apa yang akan kamu beli? Kamu mencari seseorang, tetapi seseorang juga mencarimu." Wanita itu berkata kepada Xiao Yan dengan pribadi senyum. Xiao Yan tiba-tiba teringat bahwa sudah lama sejak dia pergi, dan jika dia tidak mengatakan apa-apa, wanita bodoh itu mungkin akan terburu-buru. "Lain kali aku belum memikirkannya. Permisi," kata Xiao Yan dan berjalan keluar. Tepat ketika Xiao Yan meninggalkan pintu, seorang wanita berjubah brokat putih berjalan ke bawah. Dia kebetulan melihat punggung yang samar, dan perasaan yang akrab muncul di benaknya. Dia bergerak cepat dan berjalan keluar pintu, tapi dia tidak bisa melihat sosok itu. Wanita itu menggelengkan kepalanya, matanya sedikit bingung, sedikit kecewa, dan sedikit berharap.
Yuner, ada apa denganmu? Apakah kamu mengenal orang itu? Pada saat ini, wanita di toko bunga bertanya. Bukan apa-apa, dia hanya sedikit mirip dengan temanku. Ngomong-ngomong, apakah gurunya mengenalnya dengan baik? Tidak masuk hitungan. Hanya saja ketika saya lewat, dia menjaga pacar kecilnya tidur. Kemudian, ketika dia datang kepada saya memberinya seikat bunga mawar. Kata wanita itu ringan. Wanita berbaju putih itu mengangguk, tidak ada yang tahu apa artinya ini. Xiao Yan berjalan kembali dan mulai mencari Murong Qingcheng. Tetapi ketika Xiao Yan kembali ke tempat itu, dia tidak bisa lagi melihat Murong Qingcheng. Wanita ini tidak akan sabar untuk kembali sendirian. Xiao Yan ragu-ragu untuk beberapa saat. Xiao Yan melihat sekeliling, tetapi masih tidak ada sosok Murong Qingcheng. Xiao Yan berpikir bahwa Murong Qingcheng seharusnya tidak asing dengan kota Roh Kudus ini. Xiao Yan menghela nafas dan kembali ke Akademi Elit Aristokrat sendirian. Xiao Yan sedang berbaring di tempat tidur. Tidak hanya sosok itu yang masih muncul di benaknya. Tidak hanya perasaan yang tidak dapat dijelaskan seperti itu, tetapi juga perasaan bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing. Anda harus tahu bahwa jika ada seorang kenalan Anda sendiri di dunia yang tidak dikenal ini sungguh hal yang luar biasa, tetapi Xiao Yan masih tidak melihatnya. Tapi memikirkannya, itu tidak masalah. Benua penciptaan telah mengumpulkan begitu banyak bakat luar biasa. Tidak mengherankan bahwa mungkin ada orang dengan profil yang sama. Lagi pula, Sue Suner hampir terlihat persis sama dengan Sunnya sendiri, dan bahkan dia sendiri merasa berbeda. Pada saat ini, sesosok masuk, itu adalah Murong Qingfeng. Tetapi Murong Qingfeng sedikit cemas saat ini. Dan Xiao Yan bingung dengan kalimat pertama yang dia lihat pada Xiao Yan. Qingcheng, mengapa kamu kembali? Qingcheng tidak memiliki tempat tinggal untuk keluarga Murong, juga tidak kembali ke kamar dagang. Ekspresi Xiao Yan berubah. Mungkinkah dia salah menebak bahwa Murong Qingcheng tidak kembali ke keluarga Murong? Aku terpisah dari Murong Qingcheng, bukankah dia kembali ke keluarga Murong? Hati Xiao Yan langsung membeku. Meskipun ada peraturan yang tidak mengizinkan tindakan di kota Roh Kudus, sulit untuk memastikan bahwa dia tidak takut mati. Kekhasannya, tidak ada kemampuan untuk melawan sama sekali. Gadis ini, setelah Murong Qingfeng selesai berbicara, dia segera berlari keluar dari akademi. Xiao Yan berlari keluar dengan Murong Qingfeng tanpa ragu-ragu. Ekspresi kecemasan membanjiri hatinya, dan hati Xiao Yan melunak saat ini. Tetapi kota Roh Kudus sangat besar, tidak ada berita tentang Murong Qingcheng sama sekali. Bagaimana saya bisa menemukannya? Pada saat ini, kota Roh Kudus berada dalam kegelapan, dan ada angin kencang bertiup dari waktu ke waktu di malam hari, dan jubah hitam Xiao Yan tertiup angin. Kadang-kadang, ada pejalan kaki yang lewat, dan mereka juga buru-buru berjalan ke kejauhan. Alis Xiao Yan berkerut, kemana perginya Murong Qingcheng? Gelombang menyalahkan diri sendiri membanjiri hatinya. Xiao Yan berkeliaran tanpa tujuan di kota Roh Kudus mencari Murong Qingcheng. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan dengan enggan kembali ke jalan tempat mereka berjalan di siang hari, dan Murong Qingcheng tampaknya telah menguap ke dunia dan menghilang tanpa jejak. Batuk-batuk. Pada saat ini, batuk tiba-tiba datang dari telinga Xiao Yan, dan Xiao Yan tiba-tiba datang ke surga dari neraka. Xiao Yan melihat ke arah suara itu dan melihat seorang wanita duduk di bangku tidak jauh. Wanita itu menutup mulutnya dengan tangannya, terus batuk dan wajahnya pucat. Sedikit menggigil diterpa angin dingin. Bukankah seharusnya dia telah menungguku? Xiao Yan tiba-tiba memiliki ide seperti itu di dalam hatinya. Tetapi dia pikir itu tidak mungkin, tetapi semuanya tidak penting. Setelah menemukan Murong Qingcheng, batu di hatinya akhirnya jatuh. Sebuah kasih sayang yang tak dapat dijelaskan juga datang ke hatinya, yang tampaknya prihatin dan cinta. Xiao Yan berjalan menuju Murong Qingcheng. Xiao Yan dengan enggan melepas jubah hitamnya dan meletakkannya di atas tubuh Murong Qingcheng. Dia tidak mengatakan apa-apa. Xiao Yan tidak tahu bagaimana memberitahu Murong Qingcheng. Dia tidak bermaksud menyalahkan sama sekali. Wanita bodoh ini benar-benar cukup bodoh.
Murong Qingcheng merasakan kehangatan datang dari jubah hitam, dan tanpa sadar menggenggam jubah hitam lebih erat. Melihat Xiao Yan, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ada sedikit keluhan di matanya. Tetapi lebih dari itu, kedatangan Xiao Yan. Kenapa kamu tidak kembali? Xiao Yan sedikit berbulu ketika Murong melihatnya, jadi Xiao Yan harus menanyakan kebingungan di hatinya. Murong Qingcheng menatap Xiao Yan dengan sedikit rasa malu di matanya. Murong Qingcheng akhirnya mengatakan sesuatu yang hampir mencekik Xiao Yan. Kakiku terkilir, dan aku tidak bisa berjalan kembali. Nada bicara Murong Qingcheng mengandung sedikit keluhan. Secara alami, Murong Qingcheng tidak akan memberi tahu Xiao Yan bahwa dia mengejar Xiao Yan, dan dia kehilangan jejaknya. Di bawah gangguan, dia tersandung karena dia tidak berdiri teguh. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan orang yang lewat membawanya ke tempat itu. Tapi di sini, dia tidak menyangka Xiao Yan tidak akan pernah kembali, meninggalkan Murong Qingcheng untuk duduk di sini sendirian dan menunggu sampai hari gelap. Namun, Murong Qingcheng tidak mengatakannya, bukan berarti Xiao Yan tidak bisa menebak atau berpikir. Jika orang lain memberi tahu Xiao Yan, dia secara alami tidak akan mempercayainya. Tetapi Murong Qingcheng berbeda, mungkin ada banyak hal aneh yang terjadi pada gadis istimewa ini. Batuk-batuk, Murong Qingcheng tidak bisa menahan batuk beberapa kali lagi, menarik Xiao Yan kembali dari ketidakhadirannya. Xiao Yan memandang Murong Qingcheng, penuh ketidakberdayaan, dan berlari keluar lagi sebelum flu-nya sembuh. Bisakah kamu pergi sekarang? Kamu tidak bisa tidur di sini lagi, kata Xiao Yan kepada Murong Qingcheng. Terakhir kali, Murong Qingcheng benar-benar tidur langsung di pinggir jalan sepanjang malam, tetapi dia terlihat imut ketika dia tidur. Kamu jaga aku, dan aku akan tidur di sini. Murong Qingcheng sepertinya ingat apa yang terjadi terakhir kali, dan menatap Xiao Yan dengan senyum di sudut mulutnya. Tetapi setelah berbicara, Murong Qingcheng batuk beberapa kali lagi. Lupakan saja, sekarang banyak orang mencarimu. Jika kamu tidak kembali, kupikir mereka akan memarahiku sampai mati. Di bawah tatapan Murong Qingcheng, Xiao Yan merasakan angin di sekelilingnya. Biarkan aku memijatmu. Lebih baik jika kamu bisa berjalan kembali sendiri, dan di sini berangin. Xiao Yan menemukan alasan untuk menghibur dirinya sendiri. Oke, Murong Qingcheng tersenyum. Namun, Xiao Yan langsung merasa malu. Pergi memijat kaki seorang gadis sendirian merupakan penghinaan terhadap dirinya sendiri atau menodai gadis itu. Bagaimana mungkin seorang pria yang bermartabat bisa berlutut di depan seorang wanita? Tetapi apakah itu penistaan untuk memijat Murong Qingcheng sendiri? Dan Murong Qingcheng juga menatap Xiao Yan dengan wajah memerah, berpikir, aku menciumnya terakhir kali, apakah ada hubungan kulit ke kulit di antara kita? Seharusnya bukan masalah besar sekarang karena dia memijatku. Keduanya memiliki pikiran mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang dipikirkan orang lain. Xiao Yan dan Murong Qingcheng menghabiskan waktu dalam pikiran liar seperti itu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa lebih baik? Xiao Yan berkata kepada Murong Qingcheng, tetapi Xiao Yan merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Seorang kaisar pertempuran yang bermartabat, dia tahu banyak tentang perawatan. Di masa lalu, setiap kali dia terluka, dia akan berbaring di tempat tidur dan beristirahat selama berhari-hari, atau bergantung pada pil obat. Bagaimana dia tahu tentang hal-hal seperti kaki Xiang Wei? Namun, di kehidupan sebelumnya, Xiao Yan tahu bahwa kompres es tampaknya dapat menghilangkan rasa sakit, tetapi bagaimana menemukan es sekarang? Dan Murong Qingcheng tampaknya tidak terlalu sakit. Yah, hampir sampai, tapi... Murong Qingcheng memandang Xiao Yan dan terdiam beberapa saat. Kedua kakimu tidak akan bengkak kan? Xiao Yan menatap Murong Qingcheng tiba-tiba dengan sedikit kemarahan. Murong Qingcheng tidak akan sengaja menggodanya. Bagaimana mungkin kedua kakinya bengkak? Kata-kata Murong Qingcheng membuat Xiao Yan menghela nafas lega. Aku menikam kaki kananku, tapi kamu memijat kaki kiriku. Aku sudah mengingatkanmu, tapi kamu masih tidak merespon, kata Murong Qingcheng pada Xiao Yan dengan polos.
Kamu mengingatkanku. Xiao Yan bertanya. Oke. Xiao Yan memandang Murong Qingcheng dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, berpikir bahwa dia berutang padanya. Xiao Yan datang ke kaki kanan Murong Qingcheng dan menggerakkan rok panjang putihnya sedikit ke atas, memperlihatkan sepotong kulit seperti salju. Tetapi ada beberapa memar darah di pergelangan kaki Murong Qingcheng, dan hati keras Xiao Yan juga ada di sini. Xiao Yan menyentuh kulit Murong Qingcheng dengan ringan, dan kejang-kejang di tubuhnya membuat Murong Qingcheng mengatupkan giginya. Wanita ini, yang tidak langsung kembali setelah terluka parah, sangat bodoh menunggunya di sini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Murong Qingcheng, lupakan saja, aku akan membawamu kembali, kalau tidak kakimu akan hancur. Bagaimana Anda bisa mengirim saya kembali? Anda tidak akan meninggalkan saya di sini sendirian lagi. Anda dapat kembali dan menemukan seseorang. Murong Qingcheng mengeluh. Xiao Yan memandang Murong Qingcheng, dan tiba-tiba bercanda, saya tidak tahu harus berbuat apa pada awalnya. Karena Anda memberi saya ide seperti itu, saya pikir itu layak, maka saya akan pergi. Setelah berbicara, Xiao Yanlai benar-benar berencana untuk berbalik dan pergi. Kamu, batuk. Murong Qingcheng memandang Xiao Yan yang benar-benar berencana untuk pergi, ekspresinya berubah, tetapi dia terus batuk sebelum dia selesai berbicara. Pada saat ini, dia tampak sangat lemah. Murong Qingcheng telah berada di sini untuk waktu yang lama, dan setiap kali dia menggertakkan giginya dan bertahan. Merasakan kelainan di belakang Murong Qingcheng, Xiao Yan tidak berani menggoda Murong Qingcheng lagi, dan buru-buru berkata, oke, aku berbohong padamu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu menjadi juru lelang tertinggi, dan tidak ada yang seperti itu, wanita, licik. Murong Qingcheng terbatuk beberapa saat dan dia lega melihat Xiao Yan tidak pergi, tetapi setelah Xiao Yan mengatakan dia bodoh, dia berkata kepada Xiao Yan, ya, kamu pintar, kamu tidak ditipu oleh orang lain untuk $1 miliar. Jika saya memberitahu Sister Jing bahwa Anda mengatakan dia licik, apakah Anda pikir Sister Jing akan membantai Anda dengan pil? Batuk. Petik 2. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali. Apakah kamar dagang memiliki dokter pribadimu? Xiao Yan berkata tanpa daya, Murong Qingcheng benar-benar alternatif. Bagaimana kamu kembali? Tentu saja aku akan membawamu kembali. Jika tidak, kamu bisa merangkak kembali. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia dulu memanggul Xuan Chongqi di punggungnya. Jadi apakah tidak pantas menggendong Murong Qingcheng sekarang? Oke, Murong Qingcheng memandang Xiao Yan, yang berjongkok di depannya, dengan senyum tipis dan sedikit rasa malu. Xiao Yan mengira Zhu Baji yang menggendong istrinya. Apakah orang ini Murong Qingcheng? Ayo, apa yang saya pikirkan? Melihat Xiao Yan, sudut mulut Murong Qingcheng menunjukkan senyum. Sepasang lengan lotus yang menggertak Suang Sai Sue melilit leher Xiao Yan. Murong Qingcheng mencondongkan tubuh ke depan. Xiao Yan menopang kaki Murong Qingcheng dengan kedua tangan dan berjalan ke kejauhan. Meski Murong Qingcheng sudah mengenakan jubah hitam Xiao Yan masih bisa merasakan kelembutan tubuh Murong Qingcheng. Xiao Yan menekan pikirannya dan berjalan menuju kediaman keluarga Murong. Jalannya sangat sepi, kecuali batuk Murong Qingcheng dari waktu ke waktu. Jarak dari sini ke kediaman keluarga Murong tidak terlalu jauh. Xiao Yan membawa Murong Qingcheng kembali dari sana, dan Murong Qingcheng benar-benar tertidur di punggung Xiao Yan. Xiao Yan merasakan kehangatan di belakangnya, tersenyum tak berdaya, dan berkata apakah dia wanita atau anak-anak. Namun, ini setidaknya menghilangkan beberapa pemikiran Xiao Yan dan menghindari rasa malu di antara mereka. Ketika Xiao Yan membawa Murong Qingcheng kembali ke kediaman keluarga Murong, para pelayan dan orang yang bertanggung jawab mengambil inisiatif untuk menghindari mereka, menatap keduanya dengan mata aneh. Melihat tampilan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Di tengah malam, seorang pria menggendong seorang wanita di punggungnya. Adegan macam apa ini? Xiao Yan mengutuk dalam hati, dan ingin mencari pembantu untuk membantu Murong Qingcheng kembali ke kamar. Tetapi mereka semua bersembunyi jauh, takut mengganggu Xiao Yan dan Murong Qingcheng.
Pada saat ini, Xiao Yan benar-benar memiliki keinginan untuk mengutuk ibunya. Namun, yang paling penting sekarang adalah Murong Qingcheng kembali ke kamarnya dan memberikan obatnya. Xiao Yan memasuki kamar Murong Qingcheng dan meletakkan Murong Qingcheng di tempat tidur, dan kemudian dia pergi mencari orang yang bertanggung jawab atas stasiun dan meminta mereka untuk menemukan beberapa pil obat untuk menghilangkan kemacetan. Tugas menggosok obat untuk Murong Qingcheng secara alami jatuh pada Xiao Yan. Xiao Yan tidak berdaya dan selesai menggosok obat untuk Murong Qingcheng, tetapi Murong Qingcheng sudah tertidur. Bahkan jika dia masih batuk, Xiao Yan bisa melakukannya. Xiao Yan menyadari bahwa sebenarnya ada keringat di dahinya setelah menyelesaikan semua ini, yang lebih menyakitkan daripada berkelahi. Siapa yang tidak akan mati kelelahan setelah menikahi Murong Qingcheng? Bukankah wanita bodoh ini tahu bahwa flu-nya belum sembuh, jadi bukankah lebih baik mengundangnya ke stasiun? Setelah menutupi selimut untuk Murong Qingcheng, Xiao Yan berjalan menuju pintu, tapi matanya sepertinya tertarik oleh sinar merah. Di kamar Murong Qingcheng, ada seikat mawar merah cerah dalam vas, semerah darah. Meskipun ada mawar yang tak terhitung jumlahnya di dunia, Xiao Yan tahu bahwa mawar di sini di bawah hari itu. Kelopak yang cerah tidak layu secara bertahap karena berlalunya waktu, tetapi menjadi lebih cerah. Xiao Yan melirik Murong Qingcheng yang sedang tidur nyenyak, dan pergi sambil tersenyum. Wanita bodoh ini, meski merepotkan, cukup imut. Akademi elit yang mulia, saat ini sudah gelap tetapi masih ada sedikit cahaya di sini. Di puncak sebuah bangunan berdiri seorang pria berbaju hitam. Di angin sepoi-sepoi, jubah hitamnya melekat erat di tubuhnya, tetapi dia tampaknya membawa kesedihan yang tersisa, dan dia tampak sangat tenang di malam yang sunyi ini. Kesepian, sangat kesepian. Tiba-tiba, tangannya terkepal, dan dia sepertinya telah mengambil keputusan. Itu benar, tidak peduli seberapa kental darah dan airnya, bagaimana dia bisa bersama musuh. Ying, kalian datang ke sini sangat terlambat untuk mengambil rambut. Pada saat ini, seorang pria di sini datang dan menepuk bahu Ying. Sun Tong, apakah kamu tidak kehabisan juga? Mengapa kamu masih keras kepala? Dan kamu ingin mencuri sesuatu? Atau berencana untuk mengintip gadis yang sedang mandi? Ying lega melihat orang itu datang, dan keputusannya, dia hanya membuat seolah-olah ada di sana. Momen ini santai. Potong. Jika aku ingin melihat sekelompok wanita, aku akan memelukku. Sun Tong berkata tanpa daya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Yan Kai? Aku dengar kapten sedang melatihnya. Bagaimana situasinya sekarang? Kata Ying. Sulit, meskipun saya tahu bahwa kapten telah menciptakan banyak keajaiban, masih cukup sulit untuk mengajar seorang gadis berotak tiga untuk melawan. Setidaknya saya tidak bisa melakukannya, kata Sun Tong dengan nada putus asa, penyesalan di sudut mulutnya. Hanya kamu, aku khawatir kamu hanya akan mengajari orang lain untuk mencuri ayam dan anjing. Ying tertawa. Tikus mati. Percaya atau tidak, aku akan mencabik-cabik mulutmu. Kemari, siapa yang takut pada siapa? Ying langsung melawan. Lupakan saja, aku tidak peduli denganmu. Aku akan kembali tidur dulu. Setelah berbicara, Sun Tong menguap dan berjalan kembali. Melihat Sun Tong, mata Ying memancarkan sedikit kebingungan, tapi dia segera menjadi tegas, dan dia perlahan-lahan menyatu dengan malam. Sudah sangat larut ketika Xiao Yan kembali ke kamar. Tetapi Lan Bin tidak ada di kamar. Xiao Yan mengkhawatirkan Murong Qingcheng selama sehari-hari ini dan sangat lelah. Jadi dia perlahan tertidur di tempat tidur. Pada saat ini, Lan Bin juga gelisah di hatinya. Dan ada kegelisahan yang tersisa di hatinya karena suatu alasan. Tapi kegelisahan ini berangsur-angsur menghilang setelah beberapa saat. Lan Bin merasa sangat aneh. Lan Bin menggosok pelipisnya, mungkin karena dia terlalu khawatir tentang Yan Kai akhir-akhir ini, dan tubuhnya terlalu gugup. Apakah kamu ingin minum? Pada saat ini, tangan Batu Giok meletakkan segelas anggur di tangannya. Di akademi, tidak ada keberatan bagi siswa yang minum. Lan Bin memandang wanita yang memancarkan aura mulia dan elegan, menyesap dan tidak mengatakan apa-apa.
Ini sangat pahit. Lan Bin menjulurkan lidahnya. Apakah ada? Saya sengaja menambahkan banyak gula. Liaya menyesap dan berkata kepada Lan Bin sambil tersenyum, tapi itu menyedihkan di bawah senyuman. Karena pahit, makanya kamu menambahkan gula. Lan Bin tidak peduli, dan terus minum. Selama periode waktu ini, Liaya pada dasarnya menghabiskan waktu di ruang referensi di akademi. Diperkirakan dia baru keluar hari ini. Begitu dia keluar, dia minum dan minum sampai sekarang. Pertemuan lelang mereka akan segera dimulai. Liaya mengangkat kepalanya dan meminum semua anggur di dalam cangkir, dengan nada takut. Jadi, bagaimanapun juga, itu bukan urusanmu. Lan Bin menghela nafas pelan. Tapi ketika aku memikirkannya, aku tidak berpikir siapapun akan senang jika mereka tahu bahwa mereka juga akan menjadi bagian yang sama. Kesepian melintas di mata Lia, dengan sedikit kesedihan. Tapi kamu tetap tidak muncul di sana pada akhirnya. Lan Bin meregangkan pinggangnya. Liaya tersenyum dan tidak membantah, tetapi rasa sakit kehilangan orang yang dicintai begitu mudah untuk dilupakan. Pada awalnya, keluarga Lia adalah keluarga yang sangat kecil di benua penciptaan, dan ada juga keluarga yang berdampingan dengan mereka. Tetapi kemudian, keluarga kecil itu tidak tahu bagaimana mengundang pria yang kuat. Keluarga Lia dibantai, dan Lia terbunuh. Dia diusir dengan putus asa oleh orang tuanya dan melarikan diri dengan seorang pelayan. Namun, kebijaksanaan dan fitur khusus Lia dibocorkan ke Liga Hitam oleh keluarga itu. Liga Hitam paling baik dalam menemukan orang-orang berbakat dari beberapa keluarga lemah, dan Lia menjadi target perburuan mereka. Namun, pelayan yang dibawa Lia tampaknya terkait dengan sesepuh keluarga Lan, dan berencana mengirim Lia ke keluarga Lan. Penatua keluarga Lan menerimanya dan mengaturnya di keluarga Lan. Meskipun Lia tidak memiliki bakat khusus dalam kultivasi, tetapi kemampuan ingatannya sangat kuat, dan kemampuan analisisnya juga disebut abnormal. Saat itu, Lan Bin masih bersama Xiaoya, jadi dia punya ide untuk membentuk timnya sendiri. Secara kebetulan, ketika Lan Bin menemukan bakat Lia, dia menggalinya dari sisi tetua dan menjadi tim khusus. Dia selalu menjaga profil rendah, dan dia merasa seperti seorang guru dan teman dengan Lan Bin. Dia memberi orang perasaan hangat dan nyaman. Tapi bagaimana dia bisa melupakan kebencian keluarganya dengan begitu mudah? Kota Roh Kudus, lokasi aliansi informasi Aliansi Hitam. Liga Informasi Liga Hitam, seperti namanya, adalah aliansi yang dikenal karena informasinya. Ada berbagai metode investigasi oleh aliansi informasi, tetapi informasi yang mereka dapatkan sangat akurat, dan tidak ada kesalahan. Namun, biaya penyelidikan juga sangat mahal, dan semakin rahasia informasinya, semakin mahal harganya. Aliansi Hitam bahkan pernah meramalkan tempat kelahiran harta karun itu dan memenangkan kesempatan pertama. Jika simbol aliansi bisnis adalah rumah lelang pusat, maka simbol aliansi informasi adalah pagoda lelang setinggi 100 meter. Pagoda lelang ini memiliki total 5 lantai, dan ada 10 ruang lelang di lantai atas, yang merupakan ruang lelang yang dimiliki oleh negara adidaya yang datang untuk berpartisipasi dalam lelang di benua kejadian. Ini terhubung langsung ke arai teleportasi yang mendasarinya. Mereka yang datang ke sini semuanya adalah orang-orang dengan identitas dan latar belakang. Ada total 20 ruang lelang di lantai 2 dari atas ke bawah. Orang-orang yang datang ke sini adalah keluarga lain selain negara adidaya, dan setidaknya ada satu tertinggi abadi di keluarga mereka. Akan ada proyeksi perhiasan khusus di kamar mereka, sehingga Anda dapat melihat barang-barang lelang di dalamnya. Ada 50 kamar VIP di lantai 3. Ruang lelang di sini sangat kecil, dan kejelasan proyeksi perhiasan di lantai 2 juga buruk. Namun, keluarga di sini juga memiliki puncak kaisar abadi, yang sedikit lebih kuat dari lantai 2. Hampir. Di lantai 4, ada total 100 kamar. Kamar di sini bisa dikatakan didekorasi dengan sempit, tetapi biaya masuk untuk kamar di sini adalah 100 juta yuan, dan masih dalam urutan pertama datang. Pertama dasar dilayani jika Anda dirampok, Anda tidak punya uang.
Ada banyak keluarga di benua kejadian yang memiliki uang mereka sendiri dan akan datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan di sini. Dan dengan keuntungan finansial mereka, mereka mungkin dapat bersaing dengan kekuatan super. Lantai 5 juga merupakan lantai bawah. Tidak ada ruang VIP. Ini adalah susunan teleportasi. Melalui susunan teleportasi, Anda dapat langsung memasuki ruang VIP Anda. Pagoda lelang ini biasanya ditutup. Ini adalah simbol simbolis Liga Informasi. Dikabarkan akan dibuka setiap 1000 tahun. Namun, ada beberapa periode khusus dalam sejarah, yaitu Liga Hitam telah menemukan 10 surga menentang hal. Jangan berpikir bahwa aliansi informasi aliansi hitam mudah menemukan hal-hal yang menentang langit. Hal-hal yang dilelang di sini adalah semua makhluk hidup dan memiliki vitalitas. Bahkan jika Anda memiliki pil obat kelas 9 dan mendapatkannya di sini, aliansi hitam tidak akan melelangnya di aliansi informasi. Itulah sebabnya item aliansi informasi sulit ditemukan. Anda harus tahu bahwa tidak akan pernah ada makhluk hidup di rumah lelang asosiasi komersial, dan aliansi informasi aliansi hitam mengandalkan ini untuk jauh mengungguli asosiasi komersial. Mungkin ada kesepakatan antara aliansi hitam dan kamar dagang, untuk melelang barang sambil melelang makhluk hidup. Apa yang lebih layak disebutkan adalah bahwa setiap item yang dilelang oleh Liga Hitam harus melebihi 100 juta koin roh. Namun, hari ini, pintu yang belum dibuka selama hampir 1000 tahun mulai terbuka perlahan, dan tahun-tahun telah membawa suasana kuno ke pintu yang berat. Namun, itu menyaksikan kekuatan aliansi hitam di malam hari. Setengah tahun yang lalu, berita bahwa 50 juta koin roh dijual di selembar kertas dari asosiasi komersial membuat orang-orang di benua kejadian mengalihkan perhatian mereka ke menara ini. Apa yang begitu aneh sehingga orang tidak akan berhenti untuk membelinya? Bagaimana dengan kertas? Pada saat ini, ada banyak orang berdiri di depan menara lelang, dipimpin oleh 3 pria tua berpakaian hitam. Mereka melihat ke pintu yang secara bertahap terbuka dan menghela nafas lega. 3 hari kemudian, akan ada sekelompok tamu terhormat di sini. Pada saat ini, orang-orang di banyak tempat juga mulai membicarakannya, jelas penasaran dengan menara ini. Kediaman keluarga Murong di kota Roh Kudus. Murong Qingyun membawa seorang lelaki tua ke sini, yang segera membangkitkan kepanikan orang yang bertanggung jawab. Kali ini, keluarga Murong mengirim orang untuk berpartisipasi, bukan patriark keluarga Murong, tetapi putra tertua Murong Qingtian. Orang tua di sampingnya juga abadi yang kuat dari keluarga Murong, yang cukup untuk menyaksikan keluarga Murong. Respon saat ini perhatian dilelang. Di satu sisi, Murong Qingyun datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan di sisi lain, dia mendorong para siswa keluarga Murong di akademi elit-elit untuk berharap bahwa mereka dapat bekerja keras dan memenangkan kemuliaan bagi keluarga Murong. Pada saat yang sama, dia juga berencana untuk menyatukan Xiao Yan dan Murong Qingfeng. Lihat lelang ini membuat Xiao Yan sangat senang. Dan pihak keluarga Lan secara alami adalah putra tertua dari keluarga Lan, Lan Xiu, kakak laki-laki Lan Bin. 3 hari kemudian, keluarga Murong ditempatkan. Murong Qingyun dan Murong Qingfeng berjalan menuju markas aliansi informasi aliansi hitam. Ketika ketiganya tiba, mereka kebetulan bertemu sekelompok pria berpakaian putih. Sangat lemah, bahkan jika kekuatan jiwa hampir tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Dia tampaknya sama dengan keberadaan langit ini, dengan keyakinan kuat di matanya, yang sangat aneh. Xiao Yan juga dapat memblokir deteksi kekuatan jiwa, tetapi bagaimanapun juga Xiao Yan melahap air pemusnahan. Apakah pria itu juga memiliki sesuatu untuk menghindari kekuatan jiwa? Latar belakang kekuatan super benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia tebak. Namanya Gu Xuantong. Dia adalah kakak laki-laki dari Gu Xuanlin, kapten klan kuno dari Akademi Elit-Elit. Kekuatannya sangat kuat, tetapi dia hanya dari peringkat menengah kaisar. Tetapi statusnya di zaman kuno, klan sangat tinggi. Dia pernah bertarung sendirian ketika dia menerobos kaisar. 3 kaisar, 1 kematian, 1 pemborosan dan 1 cedera serius.
Murong King Feng berkata dengan jelas bahwa dia juga sangat kagum pada orang ini. Mata Xiao Yan menatap Gu Xuantong, dan kebetulan mata Gu Xuantong juga jatuh padanya. Ketika keduanya ingin menyentuh, perasaan yang akrab muncul di benak Xiao Yan. Tian Sui, itu pasti Tian Sui. Tian Sui dapat merasakan satu sama lain. Xiao Yan dan Gu Xuantong saling memahami di dalam hati mereka. Selain itu, dia juga tunangan Ning Ning, juru lelang tertinggi lain di kamar dagang. Mereka akan bertunangan sekitar waktu Anda lulus dari akademi elit-elit. Murong Qingyun memandang Xiao Yan dan berkata ringan. Ketenangan, di benak Xiao Yan, adegan di mana Tranquility memotret keterampilan bertarung untuknya pada awalnya muncul di benak Xiao Yan. Kemudian, air pemurnian harus berada di tangan Tranquility, dan mulut Xiao Yan menunjukkan sedikit kepahitan. Jika air pemurnian benar-benar ada di tangan Tranquility, bagaimana mungkin dia bisa menerimanya, dan kekuatan Tranquility bahkan lebih abadi. Menekan rasa sakit di hatinya, Xiao Yan mengikuti Murong King Feng dan Murong Qingyun ke depan, dan orang yang bertanggung jawab atas aliansi hitam buru-buru datang untuk memimpin. Xuan Lin, apakah kamu baru saja mengenal orang itu? Gu Xuantong berkata kepada Gu Xuan Lin di sampingnya. Saudaraku, apakah kamu berbicara tentang pria berjubah hitam di samping Murong King Feng? Kata Gu Xuan Lin. Ya, apakah kamu mengenalku? Namanya Murong Chang Feng, dan dia berperilaku sangat rendah di akademi. Ada apa, saudaraku, kamu tiba-tiba menanyakan ini? Gu Xuan Lin bertanya-tanya. Dia tahu bahwa saudaranya selalu melihat ke atas, jadi bagaimana dia bisa melakukannya? Memperlakukannya seperti itu. Orang-orang seperti itu berani tertarik. Senang mengetahui, dia memiliki Tian Sui, Anda membawanya kembali ke saya. Selama saya dalam kemampuan saya bisa memuaskan Anda. Saluran Gu Xuan. Oke, saudaraku, aku pasti akan mengembalikannya untukmu, kata Gu Xuan Lin. Ketika Gu Xuantong ingin bergerak maju, matanya kembali tertarik dengan pemandangan biru. Itu adalah seorang wanita dengan pakaian biru dengan rambut biru pendek, tapi dia memberikan tampilan yang sederhana dan rapi, dengan senyum di sudut mulutnya. Sepasang mata yang cerah sepertinya bisa melihat semuanya, dan wanita itu menatap pria di sampingnya dengan tatapan main-main. Gu Xuantong menemukan bahwa salah satu binatang yang dia pelihara tampak ketakutan, dengan tatapan pemujaan. Hal ini membuatnya sangat penasaran, siapa wanita ini? Berlama-lama, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk mengenakan pakaian pria di masa depan, kata Lan Bin kepada Sulinger dengan lemah. Mungkin menjadi hidup dan ceria adalah karakter sejati Sulinger, tapi demi anak-anak Lan Bin, anak-anak Suling menyamar sebagai laki-laki dan mengikutinya di Feng Yun Mercenary Corps selama bertahun-tahun. Sebenarnya, Linger semacam ini adalah yang terbaik. Setidaknya kamu lebih banyak tertawa sekarang daripada sebelumnya. Biarkan dia melewati masa lalu, dan hargai orang di depanmu. Lan Xiu menepuk bahu Lan Bin dan berkata, bakat Bin lebih kuat darinya, dan dia tentu berharap adiknya bisa keluar dari bayang-bayang. Wajah Sulinger yang semula tersenyum langsung memerah, sementara Lan Bin tersenyum canggung. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Gu Xuan Lin mengingatkan saluran Gu Xuan. Tidak apa-apa, aku tidak berharap bertemu dua orang seperti itu dalam satu hari, ini sangat menarik. Gu Xuantong tertawa. Saudaraku, kamu tidak menyukai wanita itu, kan? Setiap orang memiliki bunga yang terkenal. Gu Xuan Lin bercanda, kakak laki-laki tertuanya akan bertunangan, jadi dia seharusnya tidak menyukai orang lain. Hehe, itu bagus. Gu Xuantong tertawa. Gu Xuan Lin menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui kakak laki-lakinya lebih dan lebih. Dia sangat misterius, seperti orang yang terpesona. Penundaan Gu Xuantong di sini tidak singkat. Setelah keluarga Lan masuk, Gu Xuantong juga masuk, dan senyum di sudut mulutnya menjadi semakin kuat. Setelah beberapa negara adidaya utama masuk, beberapa tokoh besar dalam keluarga juga masuk satu demi satu. Untuk sementara waktu, pagoda lelang Liga Hitam ini menyatukan hampir semua anggota kekuatan besar.
Ruang VIP keluarga Murong. Area di sini sangat besar, dengan layar yang sangat jernih, dari mana Anda dapat dengan jelas melihat semua yang ada di meja lelang. Apalagi Haimeng menyediakan berbagai minuman, termasuk teh dan anggur, dan kualitasnya pasti tidak rendah. Namun, kesan Xiao Yan tentang aliansi hitam sangat buruk, dan dia bahkan meragukan apakah ada masalah dengan anggurnya. Murong Qingyun tahu bahwa Xiao Yan tidak tahu banyak tentang aliansi hitam, dan menjelaskan, lelang semacam ini sebenarnya adalah bentuk aliansi hitam untuk membagikan hasil. Semua barang di sini ditemukan oleh aliansi hitam melalui kerja keras. Benua penciptaan telah menyinggung terlalu banyak orang, jadi mereka akan menggunakan metode ini untuk membuktikan nilainya. Selama semua negara adidaya dan kekuatan kelas 1 di benua penciptaan mengenalinya, maka tidak peduli seberapa jahatnya itu tidak mungkin terjadi, dihancurkan. Itu bisa dianggap sebagai sanjungan. Xiao Yan mendengar kata-kata Murong Qingfeng dengan rasa ingin tahu di matanya. Lelang Liga Hitam tidak seformal kamar dagang, dan mereka memiliki keyakinan mutlak pada barang-barang mereka. Di bawah tatapan semua orang, benda seperti pot muncul di depan semua orang, yang merupakan pohon atau pohon muda. Di ruang VIP kuno, Gu Xuantong melihat nama barang lelang di tangannya dengan keserakahan dan kegembiraan di matanya. Pohon buah kehidupan, sebenarnya adalah pohon buah kehidupan. Aliansi hitam ini benar-benar mengeluarkan hal yang sangat penting untuk dilelang. Murong Qingyun melihat pohon muda di layar, menunjukkan warna yang mengejutkan. Sebagai seorang apoteker, Xiao Yan juga mengetahui betapa berharganya pohon buah kehidupan ini, dan dikenal sebagai salah satu dari 3 pohon suci di dunia. Yang pertama adalah pohon buah ginseng, yang mekar setiap 3000 tahun, berbuah setiap 3000 tahun, dan matang setiap 3000 tahun. Tapi jenis pohon suci ini pada dasarnya tidak mungkin ditemui. Adapun buah ginseng, secara alami sangat berharga. Tidak ada yang tahu seperti apa buah ginseng itu. Yang kedua adalah buah pohon kehidupan. Buah pohon kehidupan dewasa bersifat spiritual, dan mereka dapat dengan bebas mengubah posisi mereka. Tetapi jika mereka dapat menemukan buah pohon kehidupan yang masih muda untuk dibudidayakan, mereka dapat menjadi barang pribadi mereka sendiri. Pohon buah kehidupan ini mekar setiap 2000 tahun, berbuah setiap 2000 tahun, dan matang setiap 2000 tahun. Tetapi buah kehidupan adalah bahan obat yang persediaannya terbatas di benua penciptaan. Meskipun itu hanya bibit, jika Anda dapat memiliki buah pohon kehidupan ketika Anda dewasa, maka nilainya terlalu besar. Hati Xiao Yan penuh dengan kegembiraan, ini hanya item pertama. Jenis pohon ketiga adalah pohon bodi kuno yang pernah ditemui Xiao Yan. Pada awalnya, Xiao Yan mengandalkan bodhicitta ini untuk menjadi santo pertempuran dalam satu gerakan. Namun, pohon bodhi tua hanya dapat dianggap sebagai cucu. Ada pohon bodhi yang sangat tua di benua penciptaan, tetapi ini telah menjadi sejarah kuno. Aturan lama, 100 juta koin roh memulai pelelangan. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar, dengan nada bangga dalam nadanya. Mungkin hanya aliansi hitam mereka di benua penciptaan yang memenuhi syarat untuk melelang barang berharga seperti itu. Haimeng lelang diadakan setiap 1000 tahun, tetapi perhatian semacam ini tidak selalu dapat dibandingkan dengan bisnis. Ini adalah kebanggaan aliansi hitam. Wajah Xiao Yan sedikit berubah, dan dia benar-benar membuka mulutnya. Dia tiba-tiba teringat bahwa Murong Qingcheng mengkhawatirkannya ketika dia melelang daftar item itu, dan sekarang Xiao Yan menganggapnya sebagai lelucon. Siapapun yang memiliki daftar lelang akan memiliki kesempatan pertama, meskipun dikatakan bahwa hal terakhir lebih berharga, yang paling cocok untuk negara adidaya itu adalah yang terbaik. Dalam keadaan yang tidak diketahui, kemungkinan besar mereka telah melelang barang-barang di depan dan tidak dapat melelang barang-barang di belakang. Bagaimanapun, ratusan juta koin roh tidak dapat digunakan terlalu banyak bahkan oleh negara adidaya. Satu negara adidaya dapat membeli salah satu item di sini itu benar. Saya khawatir 2 akan menjadi batasnya, dan saya khawatir seluruh keluarga akan menyambut Anda ketika Anda kembali ke 3.
200 juta. Pada saat ini, sebuah suara datang, dan nadanya sangat datar. Tetapi dari tembakannya, Anda bisa melihat semangatnya, dan langsung menambahkan 100 juta, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. 250 juta. Pada saat ini, ada manusiawi lain di ruang VIP di lantai 5. Ada total 10 kamar VIP di sini, dan ada 9 negara adidaya yang datang untuk berpartisipasi. Tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang menawar kecuali Liga Hitam. Adapun Liga Hitam, apakah berani mengungkapkannya? Tidak berani. Pelelangan ini pada awalnya adalah cara Liga Hitam untuk menyanjung di permukaan, tetapi apakah mereka akan merusak reputasi mereka sendiri? Tapi tidak tahu bukan berarti tidak menebak. Itu benar, kedua kekuatan super ini secara alami adalah klan kedokteran dan persekutuan alkemis. Saya khawatir tidak ada keluarga alkemis yang dapat dibandingkan dengan kedua kekuatan ini. Karena itu, buah kehidupan secara alami tidak lebih menarik dari mereka. Apakah yang disebut musuh di ruangan yang sama? Siapa yang mau memprovokasi mereka dalam pertarungan ini? 260 juta. 28 juta. Tepat ketika kedua keluarga saling berebut, di sebuah ruangan kecil di lantai 2 menara lelang ini, ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan, tetapi dia memiliki bekas luka di wajahnya. Wanita itu juga cantik, tetapi dia mengepalkan tangannya dengan erat, dan ada kemarahan yang tak terbatas di matanya. Saudaraku, apakah benar-benar tidak mungkin? Wanita itu memandang pria itu dan berkata, keengganan itu seperti pedang tajam yang menusuk hatinya. Jika bukan karena keluarga kita dan aliansi hitam, kita tidak akan bisa masuk ke sini. Tapi apakah itu uang atau kekuatan? Kita tidak bisa dibandingkan dengan kita. Jika bukan karena pedang perak, kelompok tentara bayaran untuk membawa kita masuk, aku khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri. Kita di sini. Mari kita lihat sisi terakhir kakak. Hai Meng, aku bersumpah aku tidak akan menjadi laki-laki kecuali aku membalas dendam ini. Mata pria itu berkilat marah, dan dia sangat tidak mau. Namun, meskipun dia memiliki hati untuk menyelamatkan orang, dia tidak memiliki kekayaan maupun kekuatan untuk menyelamatkan orang. Yang kuat memakan yang lemah. Tidak ada yang akan memberi Anda waktu untuk tumbuh, Anda hanya bisa terus membeli waktu untuk diri sendiri. 350 juta, pohon buah kehidupan dijual. Hati Xiao Yan di ruang lelang juga jatuh pada saat ini. Sepertinya keluarga Yao telah kalah, kata Murong King Feng kepada Murong King Yun. Murong King Feng sedikit senang, mereka memiliki konflik lain dengan keluarga Yao di akademi. Sekarang, mereka secara alami senang melihat bahwa keluarga Yao menderita. Xiao Yan sedikit bingung, hanya ada dua suara. Bagaimana Murong King Feng tahu siapa yang berhasil memotret item tersebut? Namun, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan bodoh. Xiao Yan sudah lama tidak berada di benua penciptaan, dan dia tidak jelas tentang hubungan antara negara adidaya utama. Klan obat hanyalah sebuah keluarga secara keseluruhan. Mereka dipersatukan oleh darah, dan mereka dipersatukan dengan dunia luar. Tetapi serikat alkemis didirikan oleh para alkemis, dan setiap gerakan di sini akan tersebar. Untuk mempertahankan kehormatan guild, selain jika harus, mereka tidak akan pernah menunjukkan kelemahan di depan klan Yao. Jadi dari awal pertarungan mereka, klan Yao ditakdirkan untuk tidak mendapatkannya. Murong King Yun menjelaskan. Lalu mengapa klan kedokteran tidak terus menaikkan harga? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena persekutuan alkemis kedokteran harus menjadi pecundang besar, mengapa mereka tidak menghasilkan banyak uang? Ada pepatah di dunia ini bahwa orang-orang tetap pada garis dalam segala hal, apa gunanya memaksa negara adidaya tidak punya tempat untuk pergi? Apalagi, jika persekutuan alkemis tidak lagi tersedia, bukankah klan Yao akan memanfaatkannya sendiri? Kata Murong King Yun. Murong King Feng mengangguk. Meninggalkan garis dalam segala hal, Xiao Yan mengangguk mengerti. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti.
Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.